Sosial PKH Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir pada pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos tahun 2021. Saya angkatan 7. Pada video ini saya akan simulasi modul 3 yaitu pencegahan dan penanganan stunting untuk pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan untuk disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semuanya di pagi yang cerah ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bu. Amin. Gimana Ibu kabarnya semua? Luar biasa. Alhamdulillah ya, semoga kita tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Ketemu lagi dengan saya, masih ingat Bu siapa? Nama saya Uti Nurjamila, pendamping sosial PKH yang kebetulan bertugas di desa ini. Hari ini sesudah pertemuan kemarin kan pernah membahas modul 1 dan 2 tentang apa? Tentang pelatihan penanganan dan pencegahan stunting ya Bu ya? Ya, masih ingat enggak pertemuan kemarin membahas tentang apa? Stunting. Stunting, apa itu tuh stunting? Nggak tahu. Nah, masa Lupa lagi. lupa lagi. Stunting itu adalah perkembangan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Oh iya. Jadi terlambat perkembangannya dibanding dengan anak-anak seusianya. Nah, hari ini kita akan mempelajari modul ketiga, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Nah, di sini tentu pernah hamil ya? Pernah hamil ya? Nah, kalau ibu hamil itu kan perasaannya selalu sensitif, ya, betul nggak? Selalu sensitif, makanya ibu hamil itu perlu dipenuhi kesejahteraannya. Nah, pertama adalah mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Kenapa harus memberikan informasi dengan layanan yang tepat? Karena ibu hamil itu perlu informasi untuk perkembangan janinnya di dalam kandungan. Misalkan ibu itu harus tahu informasi tentang pertama masa-masa kehamilan di trimester pertama. Ibu tahu nggak trimester pertama itu usia berapa? Usia 0 sampai 3 bulan ketika ibu masa kehamilan. Nah, itu disebut trimester pertama. Jadi ketika di trimester pertama ibu itu harus bagaimana, harus gimana. Nah, perlunya informasi dari layanan yang tepat. Di mana ibu bisa mendapatkan informasi dari layanan yang tepat? Posyandu. Nah, bagus, pintar. Ibu siapa namanya? Ibu Umi. Terima kasih Ibu Umi, tepuk tangan untuk Ibu Umi. Jadi pertama itu kita harus memberikan informasi kepada ibu hamil. Layanan informasinya pertama Posyandu, kedua Polindes atau bidan desa yang ditugaskan di desa masing-masing. Kemudian ada puskesmas atau dokter atau layanan di rumah sakit. Jadi ketika ibu hamil itu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Nah, ketika ibu lagi hamil, ya Bu ya, ibu harus perawatan diri. Contohnya seperti apa? Ini Mandi. Ibu jarang mandi. Ibu harus mandi ya Bu ya. Jadi perawatan ibu itu seperti mandi sehari 2 kali, sikat gigi, kemudian sampo ya Bu ya. Terus perawatan tubuh, apalagi kalau lagi hamil mah sok banyak naon teh Bu? Daki. Nah, gosokannya Bu, Pak, perawatan sehari-hari ibu. Jangan lupa mandi, gosok gigi, kemudian perawatan tubuh, misalkan pakai hand body, minyak wangi, biar enak ya Bu ya. Kemudian
Mendukung. pentingnya mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Nah, jadi ketika ibu hamil itu bukan hanya ibu yang memberikan stimulasi. Stimulasi itu apa tadi? Stimulasi Sentuhan. adalah sentuhan pada janin, rangsangan. Jadi pinter ibu ya, terima kasih ibu, tepuk tangan. Nah, ketika ibu lagi hamil, ayah juga harus memberikan dukungan berupa stimulasi. Ku ayah nate diusap, dielus janinnya dalam perut ibu, kemudian diajak ngobrol ya, memberikan musik-musik klasik, atau kita sebagai orang muslim mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ya Bu. Jadi jangan cuma ibu, ayah juga harus memberikan stimulasi pada janin. Kemudian pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Jadi ketika ada tetangga kita yang hamil, kita harus memberi dukungan dengan cara tadi mendoakan ibu hamil supaya sehat selalu, supaya lancar dalam persalinannya. Jangan sampai diguncing atau diomongkan ya punya. Misalkan ibu itu mah geuning cenah geus 6 bulan oke tapi hamilnya kecil. Jadi itu tidak boleh. Jadi kita harus memberi dukungan kepada ibu hamil ya Bu ya. Misalkan ibu Eti mah hamilnya cenah gede cenah. Nah kamu mah Bu cenah hamil, nah ibu Milea mah hamilnya kecil. Itu tidak boleh ya Bu ya. Jadi kita ketika bertemu dengan saudara atau tetangga kita yang lagi hamil, kita harus mendoakan supaya sehat selalu, terus memuji ibu yang lagi hamil. Ih ibu mah cantik pisan, lagi hamil semakin cantik, semakin anggun ya. Ya Bu. Mencari informasi yang tepat untuk ibu hamil. Nah, jadi pas ada saudara atau tetangga kita atau keluarga kita yang lagi hamil, jangan memberikan berita-berita hoax, berita-berita palsu. Misalkan, cekolot mah cenah teu meunang makan buah nanas teh, padahal boleh asal jangan berlebihan. Jadi ketika ada saudara atau keluarga kita yang hamil, memberikan informasi itu kepada saudara atau keluarga kita yang hamil dengan cara misalkan memberikan informasi, bertanya saja kepada bidan kalau kita tidak tahu. Jadi misalkan kalau ibu hamil bertanya kepada kita, ih urang mah lagi hamil teh geuningan sakit ini misalkan. Kunaonnya, terus kita nggak tahu, tapi kita memberikan informasi nanti bohong atau asal-asalan. Kalau kita tidak tahu, sarankan kepada ibu hamil untuk bertanya kepada bidan atau petugas di posyandu atau kader posyandu atau petugas di puskesmas ya. Jangan memberikan berita bohong atau informasi yang kurang tepat. Kemudian cara menyeleksi informasi tentang kehamilan. Jadi ketika kita hamil ketika ibu hamil, kemudian atau keluarga atau saudara ibu atau tetangga kita yang ada hamil, jadi seleksi informasi yang masuk ke kita. Misalkan cek orang tua zaman dulu macana orang hamil itu nggak boleh pergi misalkan kemana, atau orang hamil itu ada yang percaya harus membawa bawang putih, harus membawa gunting kuku, harus membawa silet. Kan itu informasi yang salah. Karena berita itu informasi itu kita dapat dari orang tua kita. Tapi kalau kita mencari informasi yang tepat ke layanan kesehatan, ke orang-orang yang pernah pengalaman dalam hamil, nah supaya ibu hamil itu hatinya senang, bahagia, rileks, santai, tidak mudah stres. Kalau ibu hamil mudah stres, akibatnya berpengaruh buruk pada janin yang dikandungnya, sehingga akan menjadi bayi atau anak yang stunting. Jadi perkembangannya tidak baik, perkembangannya tidak sesuai dengan usia anaknya ya Bu ya. Nah itu ya Bu ya, paham. Jadi kalau kita punya tetangga
atau saudara atau keluarga kita yang hamil, berikan dukungan kepada ibu hamil supaya hatinya senang, supaya ibu rileks ya. Ya, terima kasih Bu Mega ya. Jadi ibu itu tidak stres ibu hamil itu. Nah, makanya cara pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Nah, inilah salah satunya adalah supaya janin di dalam kandungan tidak stunting. Ini ya Bu ya. Jadi, nah, gimana cara pencegahannya? Salah satunya seperti ini, memberikan informasi yang tepat, perawatan ibu hamil sehari-hari ya, mengakses informasi yang tepat untuk ibu hamil. Paham ya Bu ya? Ya, semoga kita semua sehat selalu. Kalau ada yang hamil di sini, saya doakan semoga lancar sampai nanti persalinan ya. Terima kasih ya Bu atas pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Untuk modul berikutnya, semoga kita, saya, ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sekali lagi. Sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.